Materi yang pertama tentang nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki. Huruf halki ini terdiri dari 6 huruf. Yang pertama, hamzah, yang kedua, ha, yang ketiga, ha, yang keempat, ain, yang kelima, guin, dan yang terakhir, kho. Maka hukum bacaannya disebut idhar halki, di mana cara membacanya itu harus dibaca dengan terang dan jelas. Berikut adalah contoh dalam membaca izhar halki. Man amana min. Yang kedua, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunah, di mana idgham yang artinya memasukkan atau mentasdidkan, bigunah yang artinya dengan mendengung. Maka cara membacanya yaitu dimasukkan atau ditasdidkan ke salah satu huruf yang tadi, kemudian dibaca dengan mendengung. Berikut adalah contoh membaca idgham bigunah. Min nur mana'ah. Selanjutnya yang ketiga, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunah, di mana idgham tadi artinya memasukkan atau mentasdidkan, dan bila gunah artinya dengan tidak mendengung. Maka cara membacanya dimasukkan atau ditasdidkan ke salah satu huruf tadi dengan suara tidak mendengung. Berikut adalah contoh membaca idgham bila gunnah. Malam mir rabbihim. Kemudian yang keempat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan iklab, di mana iklab itu artinya membalik atau menukar. Maka cara membacanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, dibalikan atau ditukar menjadi mim. Berikut adalah contoh membaca iklab. Sami'un basir. Dan yang terakhir, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf selain yang tertera di sebelumnya, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki, di mana ikhfa itu artinya menyembunyikan atau menyamar, dan hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi cara membacanya harus samar-samar antara idhar dengan idgham, di mana dibaca harus jelas tetapi disambung dengan huruf lain di mukanya dengan cara mendengung. Berikut adalah contoh membaca ikhfa hakiki. Min ju' yantiqu. Nah, untuk selanjutnya adalah bacaan qalqalah. Nah, qalqalah ini sendiri dia memiliki arti getaran suara. Hukum bacaan ini terjadi jika salah satu huruf hijaiyah
dia bertemu dengan kelima huruf qalqalah. Yang pertama adalah qaf, yang kedua adalah ta, yang ketiga adalah ba, yang keempat adalah dal, dan yang kelima adalah jim. Nah, kelima huruf tersebut jika ketemu dengan huruf salah satu hijaiyah, dia dibaca mati. Untuk hukum bacaan qalqalah ini sendiri, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalqalah sugro, yang kedua adalah qalqalah kubro. Untuk qalqalah sugro sendiri, dia memiliki arti getaran suara yang lebih kecil. Nah, cara membacanya adalah dengan mematikan huruf tersebut. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh cara membaca qalqalah sugro. Yaqta'un Ibrahim. Nah, untuk qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro. Dia memiliki arti getaran suara yang lebih besar daripada qalqalah sugro. Nah, cara membacanya yaitu apabila kelima huruf tersebut mati atau sukun, di atas itu dari sebab qaf atau berhenti atau titik koma, maka hukum tersebut dibaca sebagai berikut. Berikut adalah contoh cara membaca qalqalah kubro. Min khalaq ulul albab. Materi kita kali ini yaitu mengenai hukum bacaan lam tebal dan juga lam tipis. Yang pertama yaitu lam tebal. Apabila ada huruf lam dalam perkataan Allah yang didahului oleh harokat fathah ataupun domah, maka cara membacanya dengan tebal atau mufakhamah. Berikut adalah contoh dari lam tebal. Rasulullah, syahidullah. Yang kedua yaitu lam tipis. Apabila ada huruf lam dalam perkataan Allah yang didahului oleh harokat kasroh serta huruf lam lain selain daripada yang ada dalam perkataan Allah, maka dibaca dengan tipis atau murofaqoh. Berikut adalah contoh dari lam tipis. Bismillah, billah. Selanjutnya yaitu mengenai idgham mutamatsilain. Apabila ada huruf yang sama, sedang yang pertama itu berharokat sukun atau mati, contohnya seperti ba sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan mentasjidkan ke huruf yang kedua. Nah, hukum bacaan ini disebut dengan idgham mutamatsilain. Dalam hukum bacaan idgham mutamatsilain ada pengecualian, yaitu ada dua huruf yang tidak dibaca dengan mentasjidkan. Contohnya yaitu huruf waw sukun yang bertemu dengan huruf waw, ya sukun yang bertemu dengan huruf ya. Apabila ada dua huruf tersebut dalam sebuah kata ataupun kalimat, maka dibaca dengan panjang sebagaimana mestinya dan tidak ditasjidkan. Berikut adalah contoh dari idgham mutamatsilain. Idrib bi'asaq, idhaba. Videonya bagus, penjelasannya jelas, dan sangat bermanfaat. Sukses KKN UI. Menurut saya videonya bagus dan sangat bermanfaat, apalagi terkhusus untuk pelajar yang baru belajar Al-Quran.